selama Ramadan kan sudah banyak yang terjadi ya dari Iya, tahun ke tahun, hari ke hari. Biasanya untuk Bu Neta sendiri, apakah ada kebiasaan yang sering dilaksanakan selama Ramadan yang khas gitu? yang khas ya karena saya sebagai seorang dosen juga di rumah saya bertugas sebagai ibu rumah tangga. Bagi saya Ramadan itu memiliki makna tersendiri ya. Selain sebagai ibadah kita juga merawat bonding keluarga. Betul, Bagi silaturahmi saya ya mungkin ya. silaturahmi di dalam keluarga insya Allah semakin erat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya dan selamat berjumpa kembali bersama kami di podcast FEBS Spesial Kajian Wanita. Untuk membuka hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nada di sini yang akan menjadi host untuk episode podcast kali ini. Untuk membuka hari ini, saya ada satu pertanyaan kecil untuk teman-teman semua yang mungkin kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya bisa kita renungkan sama-sama dengan baik. Mungkin hari ini teman-teman di bulan Ramadan udah menahan lapar dan juga haus, tapi sudahkah teman-teman semua yang ada di sini mencoba juga untuk menahan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu kita ucapkan? Di bulan Ramadan yang suci ini, kita diajarkan banyak hal tentang menahan diri. Tapi biasanya sebagai manusia ada hal yang sering kita luput untuk jaga, bahwa ternyata menjaga lisan juga bisa jauh sekali lebih berat daripada menjaga haus dan juga menjaga lapar. Karena kata-kata itu biasanya lebih ringan, lebih cepat, dan seringkali lebih cepat juga terlanjur keluar dari mulut kita sebelum sempat kita pikirkan baik-baik. Terutama di era modern sekarang, di mana kita tidak perlu langsung bertemu dengan orang lain, tapi kita juga bisa melontarkan kata-kata kita lewat komentar di kolom sosial media, yang dimana itu juga bisa kita hasilkan dalam hitungan detik, tapi dampaknya bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Dan mungkin tanpa kita sadari, kata-kata yang kita anggap sepele itu bisa membangun seseorang dan juga membuat mereka lebih semangat, atau bahkan justru perlahan meruntuhkan kepercayaan diri seseorang. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita di sini hadir untuk berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu kata-kata itu sendiri, dan bahasa dan juga sastra. Dan bagaimana mungkin bulan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai ruang refleksi untuk kembali berbicara dengan lebih bijak, lebih empatik dan juga lebih bermakna, terutama untuk mahasiswa dan juga anak muda zaman sekarang gitu ya. Maka selamat datang di episode spesial Ramadan dengan topik ketika kata berpuasa, Ramadan dalam sastra, bahasa, dan juga budaya. Di episode yang istimewa kali ini kami sudah kedatangan tamu yang benar-benar spesial nih teman-teman. Beliau adalah sosok yang hidupnya bersentuhan erat sekali dengan kata-kata. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai cermin budaya, identitas, dan juga peradaban. Beliau adalah Profesor Dr. Lioneta MPD. Beliau adalah guru besar di bidang sastra di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin izinkan saya memperkenalkan Bu Neta dulu ya kepada teman-teman Boleh yang ya, lain. terima kasih. Jadi kajian beliau itu biasanya mencakup di bidang sosiologi, sastra, budaya, dan gender gitu ya Bu ya. Dan juga hingga pembelajaran BIPA. Dan yang membuat perjalanan beliau istimewa dan juga menginspirasi, ternyata Bu Neta bukan hanya akademisi di balik meja, tapi juga pernah menjadi penulis puisi, juri sastra di bidang nasional dan internasional, dan pernah terlibat langsung juga dalam revitalisasi manuskrip Nusantara bersama Perpustakaan Nasional RI. Beliau ini sangat cinta mungkin ya dengan bahasa dan juga bahasa Indonesia. Dan beliau sekarang sedang menjabat juga menjadi wakil dekan 1 di Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia juga. Maaf tadi agak salah, boleh dikatakan. Dan beliau juga sekarang sedang menjabat sebagai wakil dekan 1 di Fakultas Pendidikan Bahasa dan juga Sastra di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kecintaan beliau teman-teman ternyata sudah sampai membuat beliau mengajar ke berbagai penjuru dunia ya Ibu, sampai ke London, ke Jepang, Korea Selatan dan juga Cina gitu. Bagi Bu Neta mungkin rangkaian kata ini juga bukan sekadar huruf ya, tapi kata juga bisa jadi jembatan komunikasi antar manusia mungkin dan budaya ya. Maka langsung aja kita sambut Bu Neta di sini. Selamat datang Ibu. Kami senang sekali ada Ibu di sini. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Nada, semoga Nada juga sehat bahagia.
Alhamdulillah Ibu, amin. Saya harap juga Ibu sehat dan juga bahagia. Alhamdulillah senang sekali mendengar kabar Ibu di sini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, biar kita memaksimalkan waktu untuk podcast ini, langsung saja kita masuk ke waktu sesi diskusi. Karena tadi topik kita juga sekarang lagi di bagian kata sastra gitu ya, bersama ahli kita di sini yang spesial. Pertanyaan dari saya yang pertama adalah, ketika kita membicarakan puasa, biasanya kita itu selalu lebih fokus kepada sisi spiritual, mungkin ya, dimana kita saling berbondong-bondong mencari amalan yang paling baik gitu di bulan suci Ramadan ini, dan juga mungkin dari segi sisi fisik ya, bagaimana cara kita menjaga badan agar bugar di bulan Ramadan. Tapi jarang sekali ya saya lihat ada yang membahas dari sisi bahasa gitu. Itu mungkin yang bikin podcast kita menarik ya sama Bu Neta hari ini. Nah, kalau menurut Ibu mungkin ya, kenapa ya bulan Ramadan ini justru malah bisa menjadi momen yang paling tepat gitu bagi kita semua untuk merefleksikan cara kita bicara, menulis, dan juga berkomunikasi? Iya, baik. Terima kasih Nada, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita semua tentu sadar perintah berpuasa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alazina min qablikum la'alakum tatakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu sebuah perintah yang sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa sebenarnya puasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan haus dan dahaga ya, lapar dan dahaga, tapi sebenarnya kita juga perlu lebih dari itu, menjaga kata-kata dengan puasa kata. Artinya apa? Artinya jangan sampai ucapan kita, kata kita yang ketika kita memilih dalam lisan maupun dalam tulisan itu berakibat tidak baik. Upayakan bahwa kita, apalagi puasa Ramadan ini sebenarnya adalah waktu jeda. Betul. Waktu kita melatih untuk memilih kata-kata yang membawa kebaikan. Sebenarnya itu sederhana ya, sederhana, tapi justru itulah makna salah satu dari kita melakukan ibadah puasa. Betul, sangat setuju sekali Prof. Karena mungkin ya seperti yang kita tahu, kita sehari-hari pasti mengucapkan beribu-ribu kata gitu ya, setiap harinya ratusan ribu kata. Nah, dari Profesor sendiri, dari Bu Neta, apakah ada tips gitu bagi kita mungkin terutama anak muda untuk menjaga kata-kata dan lisan kita terutama saat bulan Ramadan agar kita mengambil jeda lah, break gitu, setidaknya berlatih selama bulan Ramadan ini? Nah, justru ya saat lapar dan dahaga itu kadang-kadang sulit untuk mengerem emosi. Betul, betul sekali Ibu, karena lapar jadi lebih cepat tersulut emosinya. Betul. Nah, justru itulah ujiannya ya. Betul. Kita memilih untuk jeda sejenak, tapi dari jeda sejenak itu ada akibat jangka panjang yang bisa kita teruskan gitu. Jeda sejenak untuk memilih, lebih baik saya berkata-kata yang baik atau saya mengeluarkan emosi saya. Nah, itu kalau kita ikut kata emosi akibatnya kan tidak baik ya, juga mungkin ibadah puasa kita menjadi berkurang nilainya begitu. Tapi kalau kita ambil jeda sejenak, kita pikirkan, lahirlah kata-kata yang baik yang insya Allah akan membawa kebaikan. Jadi intinya jeda itu yang harus kita latih. Mungkin memang tidak instan ya, tetapi justru dengan mengambil jeda sejenak kita berlatih. Ramadan ini kita sudah berlatih, Ramadan berikutnya kita akan berlatih lagi. Sebenarnya latihannya itu setiap hari ya, tetapi itu jadi jalan kebaikan yang mungkin kita pilih dibandingkan kita langsung respon reaktif seperti itu. Mungkin apalagi saat ini di media sosial. Betul. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerem untuk memberikan respon cepat. Iya. Ya. Kadang-kadang kita respon cepat tapi tanpa kita baca dulu isinya sepenuhnya. Betul. Jadi jeda itu penting menurut saya ya. Baik, jadi mungkin di bulan Ramadan ini kita lebih banyak merefleksikan juga ya, dan lebih banyak berpikir kembali apa yang kita keluarkan itu karena akan berdampak banyak ya Ibu. Betul, ya. Betul, mungkin one step at a time, tapi kita bisa sama-sama untuk berlatih di tiap Ramadan ya. Betul, baik, betul, setuju sekali Ibu. Mungkin buat teman-teman juga bisa kita coba apply ya dari mulai Ramadan ini walaupun sebentar lagi, dan nanti next Ramadan kita coba apply lagi. Menarik sekali ya Bu Neta. Dan mungkin kalau tadi Bu Neta sudah berbicara kalau misalnya kata-kata itu sangat penting dari sisi segi sastra ataupun literatur, karena Bu Neta juga ahli di bidang itu. Sebenarnya mengapa ya gitu kita sebagai manusia ini memiliki lebih
rasa sensitif gitu terhadap kata-kata. Biasanya kata-kata tuh lebih punya power untuk membuat manusia tuh kerasa lebih tergerak gitu, terutama kalau mungkin yang sedang down, kalau mendengarkan semangat bisa lebih semangat, atau bahkan kalau kata-katanya kurang mengenakan bisa jadi lebih down lagi dan stres. Itu kalau dari segi literatur, kenapa ya bisa menyebabkan hal seperti itu gitu? Ya, kata-kata sebenarnya itu membangun kekuatan ya. Kata-kata itu sebenarnya terapi. Ya, jadi kalau kata-kata yang positif pasti akibatnya akan positif. Sebaliknya, kata-kata yang negatif itu akibatnya juga akan negatif. Nah, kata-kata yang positif ini saya mungkin mengibaratkan seperti seorang penyair ya. Seorang penyair, seorang sastrawan yang ketika memilih kata-kata itu begitu hati-hatinya. Supaya apa? Supaya kata-kata yang disampaikan itu menjadi berdaya dan bermakna. Tidak hanya sekedar bermakna tapi berdaya. Nah, apakah kita dalam keseharian harus seperti itu? Itu hanya sekedar analogi ya, tetapi dengan berhati-hati kita memilih diksi yang tepat, insya Allah efeknya akan lebih baik. Saya ambil contoh misalnya Pak Sapardi Djoko Damono, seorang penyair besar yang sudah almarhum ya. Semuanya tentu tahu dengan puisinya Aku Ingin ya. Betul. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu tampaknya simple, sederhana sekali. Tapi maknanya luar biasa, bahwa mencintai itu nggak perlu dengan sesuatu yang besar, tetapi dengan sesuatu yang sederhana itu menjadi bermakna. Nah, itu gambaran dari kekuatan kata-kata gitu. Termasuk ketika kita merespon sesuatu yang datang kepada kita, mungkin sebaiknya ambil jeda dulu, jangan langsung kita reaktif ya, tetapi renungkan apakah perlu kita menyampaikan dan merespon sama seperti halnya orang menyampaikan kata-kata ke kita, atau sebaliknya gitu ya. Ambil istilah seperti ini, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya yang kita lakukan? Gitu. Tapi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, disitulah nilai pahala dan belajarnya ya. Memang tidak mudah, saya yakin itu tidak mudah betul. Saya yakin tidak mudah, tapi disitulah proses belajar, dan proses belajarnya itu bisa dilakukan dari sesuatu yang mudah, memilih kata-kata dan menahan kata-kata itu. Berarti mungkin untuk mahasiswa sekarang bisa, anak muda zaman sekarang juga bisa lebih memilih kata-kata yang dan juga membiasakan menggunakan kata-kata yang lebih indah gitu ya. Betul, walaupun nggak perlu berbicara banyak, tapi sebenarnya yang penting itu adalah hal yang membahagiakan buat orang, dan memang hal yang perlu kita ucapkan begitu ya Bu. Iya, betul. Di dalam hadis pun juga diriwayatkan ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kalau kamu tidak bisa berkata-kata baik, lebih baik untuk diam. Betul Ibu. Tapi biasanya memang anak muda tuh seperti saya juga kadang lebih sering ingin mengekspresikan diri, mengeluarkan opini. Itu mungkin yang bikin susahnya teman-teman, dimana kita harus lebih bisa merefleksikan diri aja gitu, untuk coba tahan, terutama di bulan Ramadan ya, kita latihan sama-sama gitu ya, seperti yang kata Bu Neta. Karena memang di peribahasa kita sendiri pun ada ya Bu ya, untuk menahan kata-kata kita ya. Iya, betul. Nah, salah satu sebenarnya dari kearifan lokal kita juga mengajarkan ya, menyampaikan bahwa mulutmu harimaumu. Betul. Nah, jadi betapa kata-kata itu bisa menjadi pisau bermata dua ya. Jadi di satu sisi bisa membawa kebaikan, tapi di satu sisi bisa membawa ketidakbaikan atau kehancuran hanya karena kata-kata. Itulah makanya teman-teman mahasiswa dan juga saya mengajak diri saya sendiri untuk bijak berkata-kata, bijak memilih. Ini pas nggak sih? Seperti kita kalau mau sampaikan pesan ke dosen ya, cek recheck kembali gitu ya. Apakah atau misalnya kita mau mengumumkan sesuatu di grup, misalnya di grup WhatsApp kelas. Nah, kalau itu membawa kebaikan, teruskan. Tapi kalau sekiranya akan membawa konflik, kita cek ulang, kita edit mungkin ya, baru kemudian di share. Saya pikir ambil jeda, pikirkan sejenak, baru sampaikan, itu jauh akan lebih baik dibandingkan kita betul responsif ya. Saat ini kan butuh cepat ya, semuanya harus cepat, tapi ketika cepat juga harus dipikirkan. Betul, karena tidak semua yang cepat itu akan membawa kebaikan ya. Betul. Jadi kita mungkin harus juga bisa lebih merespon dengan empatik juga ya. Tidak hanya kepada
dosen mungkin ya, kita Iya. juga kalau mau chatan sama teman, Iya, alangkah baiknya betul, juga kita chat betul, lagi, read lagi juga dulu, kita baca dulu betul, ya, betul. takutnya ada kata-kata kita yang Iya, bisa menyinggung teman gitu betul, juga, ataupun orang tua dan teman-teman yang betul. lainnya. Betul, setuju sekali Prof, akan opini yang dari tadi itu kita sudah bicarakan. Mungkin tadi karena Profesor juga Mhm. sempat Bu Neta sempat membahas tentang Al-Baqarah ya, Iya, betul, ayat betul, 183 betul, tentang betul, takwa. betul. Untuk Bu Neta sendiri, gimana ya sebenarnya, kan takwa itu kata-kata yang cukup abstrak ya di Iya, mata kita, mungkin terutama orang-orang yang baru belajar agama mungkin seperti saya ya, takwa itu masih bukan bentuk yang sangat konkret ya gitu. Dari Bu Neta sendiri gimana sih sebenarnya, seperti apa orang yang bertakwa itu, dan baiknya bagaimana cara kita agar bisa sampai di titik manusia yang bertakwa gitu. takwa itu artinya kan mengikuti semua perintahnya ya, Betul. dan menjauhi semua larangan Allah ya. Memang itu sesuatu yang abstrak ya, yang tidak Mm-mm. konkret, tetapi kita bisa melakukan tindakan-tindakan, pilihan-pilihan dalam perilaku yang menunjukkan bahwa kita berusaha dan menjadi umat yang bertakwa karena mengikuti anjuran di Mas. dalam agama dan Betul. juga Rasulullah, misalnya berkata-kata yang baik. Baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam Diam. ya. Betul. Dan di dalam apa ya, di dalam peribahasa kan juga ada ya, bahwa diam itu emas gitu ya, diam itu emas. Ada saatnya diam itu emas, ada saatnya diam itu kurang baik juga Iya, ya. betul. Artinya ya Menyesuaikan ya, dengan betul, situasi betul, ya. betul. Mm-mm. Harus situasional kita merespon. Misalnya di kelas dosen bertanya, ya respon sebaik mungkin Mm-mm. kita menjawab. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik datang pada kita dan sebenarnya kita bisa membalas Iya, itu, tapi betul. lebih baik kita diam, Diam. gitu. Kita diam dan kita mendoakan. Menurut saya itu jauh lebih baik ya. Kalaupun misalnya kita harus merespon, responlah dengan kata-kata yang baik. Betul. Itu kan kita punya banyak pilihan ya. Mm-mm. Sebenarnya dalam hidup kan kita dihadapkan pada pilihan. Di antara sekian banyak pilihan, pilih yang paling memberikan kebaikan. Menurut saya itu esensinya ya, esensinya. Masya Allah, setuju sekali ya, karena sebenarnya Indonesia juga bahasanya kaya ya akan berbagai kata yang betul, indah gitu, betul. tapi kadang sering kali gitu kita luput dan malah menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain Iya, gitu ya. betul, betul. Dan banyak sekali mungkin dari kita juga yang masih perlu belajar gimana tata cara untuk berbicara yang lebih sopan gitu ya, yang lebih indah juga gitu didengarnya di telinga orang lain. Baik, terima kasih untuk jawabannya Profesor. Bu Netal sangat menginspirasi sekali ya, terutama tadi yang bagian kita mungkin lebih baik untuk diam aja gitu dibandingkan betul. kita malahan jadinya menimbulkan masalah yang lebih besar gitu. Padahal hanya sekedar dari kata-kata saja, biasanya kan orang jadi lebih melanjutkan ke hal-hal yang jadi lebih berbahaya gitu, padahal Iya. awalnya kita cuma perang kata gitu. Betul. Apalagi sekarang ya di media sosial Betul. ada undang-undang ITE. Nah, kita kan harus ini ya, harus hati-hati betul begitu ya, hati-hati dalam berkata. Dan saya pikir Ramadan itu satu bulan yang penuh dengan keberkahan dan kita bisa berlatih untuk itu ya, berlatih memilih kata-kata, tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi betul. menahan kata. Iya. Nah, itu. Mungkin itu yang sering kali kita lupakan ya, tapi kita di sini diskusi untuk agar kita sama-sama jadi reminder kalau misalnya betul Ramadan itu harus juga kita menahan dari mengeluarkan kata-kata yang kurang baik gitu selama di kehidupan ini. Betul. Kalau dari Bu Neta sendiri gitu, apakah ada strategi batin yang biasanya Ibu terapkan sendiri gitu? Misalnya Ibu sudah terasanya capek, terutama gitu ya di sore hari gitu. Ibu kan tadi udah berbincang ya suka sekali masak gitu. Mungkin itu ya strategi yang Ibu terapkan, masak gitu. Tapi apakah biasanya kalau di luar bulan Ramadan gitu ada suatu tips khusus dari Ibu gimana biar kita tetap bisa menjaga kualitas kata-kata kita gitu, walaupun sudah nanti di luar bulan Ramadan? Iya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya Nada, terima kasih. Ini karena saya yang ditanya, saya mungkin refleksi dari aktivitas saya. Betul, boleh sekali Ibu di-share. Saya biasanya kalau sudah saya selalu bukan memaksa ya, tapi mewajibkan diri saya setiap hari saya harus menulis sesuatu, entah itu mungkin hanya sebait puisi atau 2 bait puisi, karena saya senang ya, daripada kata-kata itu saya keluarkan menjadi tidak baik gitu ya, saya tulis setiap hari. Kadang-kadang kalau ada waktu mungkin saya share, tapi kadang-kadang hanya saya simpan untuk saya konsumsi sendiri sebagai bagian dari refleksi gitu. Jadi
melihat lingkungan sekitar menurut saya penting ya. Kadang-kadang saya mengamati hujan yang turun gitu ya, lihat bunga di halaman FPBS yang mekar itu. Jadi Betul. untuk merasa tenang, untuk merasa nyaman itu tidak perlu dengan sesuatu yang besar ya, tapi dengan mengamati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat apa saja, saya pikir ya, lewat apa saja. Lewat senyum mahasiswa bagi saya itu sudah berkah sekali ya. Lewat sapaan mahasiswa itu juga satu berkah yang saya syukuri, dan itu yang selalu saya tuliskan. Setiap hari saya harus menulis. Jadi kalau saya meminta mahasiswa saya menulis, saya juga harus memulainya dari diri saya sendiri. Betul. Jadi itu. Sebenarnya memang sekarang juga sedang ada tren gitu ya di kalangan apalagi anak muda untuk menuliskan jurnal gitu, journaling, refleksi. Mungkin bisa kita tiru juga ya teman-teman, strategi dari Bu Neta. Kita bisa mungkin mengambil waktu 5 menit 10 menit di akhir hari gitu untuk sejenak kita pikirkan kembali apa saja yang kita lakukan, sudah kita lalui dalam hari itu ya. Tidak perlu dalam waktu yang lama ya, tapi sekedar merefleksikan apa sih yang sudah kita alami hari itu, apa sih yang sudah Allah berikan gitu. Supaya apa ya, supaya kita bisa ambil jeda sejenak dan mensyukuri apapun yang hadir dalam hidup kita. Itu. Karena sebenarnya banyak sekali ya seperti yang Bu Neta tadi sudah sebutkan, nikmat yang sebenarnya sudah Allah berikan gitu. Namun kadang kita lupa gitu bahwa kita di sini bernapas pun itu sebuah nikmat yang patut disyukuri kita dari Allah. Mungkin bisa kita contohkan tadi dari strategi yang setelah Bu Neta berikan, kita coba refleksi, mungkin bisa di HP ya kalau yang nggak terbiasa menulis gitu, apalagi di zaman sekarang. Yang penting kita itu untuk tetap konsisten mungkin ya Bu ya, konsisten untuk selalu melakukan refleksi agar nantinya juga kita terbiasa juga menerapkan kata-kata yang lebih baik gitu di kehidupan sehari-harinya. Betul, terima kasih Ibu untuk tips and tricksnya mungkin ya, terutama bagi saya dan juga mungkin bagi teman-teman yang lain itu sangat berguna sekali. Terima kasih Ibu, karena itu merupakan langkah yang bisa sangat dicoba ya. Karena kadang kita tuh kalau terhadap konsep suka bingung gitu, kadang ya kayak harus lebih baik lagi, Ramadan lebih baik lagi, tapi kadang aduh apa yang harus diperbaiki, apa yang lebih baik gitu. Sekarang udah bisa mulai kelihatan gitu langkah konkret apa sih yang bisa kita ambil gitu ya. Ya kadang-kadang ini Nada, kita lupa untuk mendokumentasikan apa yang sudah kita lewati ya. Pak banyak sekali ya, waktu tuh berlalu cepat banget kadang bahkan. Yang kita ingatkan selalu sesuatu yang sangat menyedihkan atau yang sangat membahagiakan gitu ya. Tapi kita lupa riak-riak kecil yang kita alami. Kalau itu kita tuliskan, kita suatu hari kita bisa tengok kembali, oh saya pernah mengalami peristiwa ini dan saya mengambil sikap seperti ini. Itu menurut saya satu proses refleksi menuju kedewasaan dan melatih batin kita ya, menurut saya itu ya. Bisa jadi pembelajaran juga, mungkin barangkali nanti ada kembali terulang situasi yang seperti itu, kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sih yang harus kita lakukan gitu ya. Betul. Setuju sekali Ibu. Nah mungkin sekarang ada juga nih yang penasaran gitu, terutama karena kita juga biasanya sehari-harinya ada di lingkungan kampus gitu. Kalau tadi kata Bu Neta memang ada situasi yang dimana kita harus lebih memilih diam, tapi ada juga harus responsif gitu ya. Nah kadang nih terutama di luar bulan Ramadan kan kita di dunia akademik tuh sering sekali hidup tuh ada dipenuhi argumen ya sama diskusi gitu. Terutama karena dari akademisi pun sering kali ada pendapat yang berbeda dan bertentangan gitu ya. Sebenarnya kalau dari Bu Neta sendiri, bagaimana kita bisa menerapkan semangat yang ada gitu dalam puasa kata walaupun belum sudah selesai gitu bulan Ramadannya dalam ruang-ruang akademik gitu, tapi tanpa harus kita mengorbankan intelektual kita gitu. Jadi at the same time mungkin kita bisa menjadi orang yang responsif tapi juga kritis, tapi kita tidak sampai gitu melontarkan kata-kata yang bisa menyebabkan lawannya menjadi tidak percaya diri gitu. Baik. Terima kasih Nada. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Di dunia akademis itu kan satu hal yang sangat niscaya berpikir kritis, bahkan kita berdebat, berbeda pendapat. Itu suatu hal yang wajar, bahkan itulah dinamikanya dunia akademik. Kadang dari situ kita mendapatkan ilmu juga gitu. Betul. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah persoalan etika, cara menyampaikannya. Cara menyampaikan pendapat, cara menyampaikan kritik tanpa kita merendahkan orang lain. Nah, itulah esensinya. Memang kalau ini tidak dilatih, ya kita tidak akan menjadi terlatih gitu ya. Jadi boleh kita mengeluarkan pendapat, tapi jangan sampai misalnya kita merendahkan pendapat orang lain, karena bagaimanapun juga di dalam dunia akademik perbedaan pendapat itu satu hal yang biasa lumrah, satu hal yang lumrah. Justru disitulah kita
berproses di dalam belajar mencari kebenaran di dalam ilmu pengetahuan, tetapi cara saja, cara menyampaikannya semuanya saya pikir ada etikanya. Nah, etika akademik inilah yang juga harus kita pegang sebagai seorang akademisi, apakah itu dosen atau mahasiswa itu. Betul, setuju sekali ya. Mungkin terutama apalagi kalau antar teman ada debat, biasanya kita lebih sering malah berfokus untuk ingin menang ya gitu. Ada rasa ingin menang. Betul, ingin menang dan lebih cenderung menyerang ya. Padahal esensinya bukan di sana, justru esensinya sharing dan mungkin berargumentasi, tapi ya dengan etika yang baik. Menurut saya itu yang perlu dibangun ya. Betul. Mungkin itu ya sebenarnya yang sering kali kita lupa adalah bahwa kalau di debat pun itu kadang masih teman kita sendiri juga gitu, betul, padahal ya yang sebagaimana harusnya kita lebih mementingkan juga etika gitu ya, walaupun harus tetap berpikir kritis gitu di saat-saat momen akademisi. Berpikir kritis boleh, tapi etika harus dibawa kemana-mana saat kita ya menyampaikan pendapat dalam forum-forum akademik. Menurut saya itu esensinya ya. Betul. Sangat setuju sekali ya, dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Neta, ternyata dari mulai kita bisa coba untuk memakai bulan-bulan ini untuk merefleksikan diri ya, lalu juga untuk coba mungkin journaling agar nanti kita tetap terbiasa ya Bu saat sudah beres nih Ramadan, terutama karena Ramadan itu kan hanya 31 hari ya di antara banyaknya minggu dan hari yang kita lalui, agar kita selalu bisa mengingat kembali, tidak hanya yang membahagiakan aja, karena kan kadang kita biasanya foto pun mungkin pas wisuda aja, pas kelulusan atau pas lagi ulang tahun seneng-seneng, tapi padahal sebenarnya kadang yang dari hal-hal kecil itu padahal itu yang membuat kita bahagia gitu sebenarnya, yang kalau misalnya kita tambah-tambahkan gitu. Mungkin tadi sudah banyak hal-hal yang kita bincangkan dan juga diskusikan dengan Bu Neta. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya ya Ibu untuk menutup podcast hari ini. Kalau pesan gitu, satu pesan dari Ibu mungkin kepada anak muda zaman sekarang juga, atau mungkin kepada ibu-ibu juga barangkali ada yang sedang menonton gitu podcast kami sekarang gitu. Apakah ada suatu hal yang realistis atau langkah yang bisa kita tetap pegang teguh gitu, atau kata-kata yang sering Ibu juga ingat gitu, agar kita tetap bisa menjaga ucapan kita gitu bahkan setelah Ramadan ini nanti beres gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak Nada. Mungkin ini ya, ini hal sebenarnya sangat sederhana. Jadi membiasakan jeda sebelum kita berbicara atau menulis gitu. Jadi memikirkan dulu, termasuk juga melatih empati kita. Kalau kita sampaikan itu kepada orang lain, menyakiti tidak perasaannya. Jadi kita berempati. Sebenarnya dengan mengambil jeda itu kita berpikir jauh. Kata-kata kita membawa kebaikan atau sebaliknya gitu. Nah, itulah yang semestinya di Ramadan ini kita latih, dan mungkin setelah Ramadan perlu kita terapkan kita terapkan dan itu menjadi kebiasaan bagi kita. Jadi biasakan mengambil jeda baik untuk berpikir dengan akal dan juga hati, baru kita sampaikan gitu, karena itu penting sekali ya, apalagi kita bidangnya di bahasa gitu ya. Jadi kalau bisa jadikan bahasa itu sebagai kekuatan yang membawa kebaikan. Jadi berdayakan kata-kata untuk membawa kebaikan bagi sesama. Menurut saya itu penting ya, itu penting gitu. Termasuk misalnya kalau saya mengambil ilustrasi di dalam pantun ya, sebagai traditional poetry ya, belong to Indonesia, Malaysia atau daerah serumpun itu. Sebenarnya memberikan nasihat itu tidak perlu dengan kata-kata yang dalam banget ya. Betul, dengan kata-kata seperti ini misalnya, saya izin ya. Pergi ke taman memetik melati, harumnya sampai ke tepi halaman. Tatkala kata dijaga dengan hati, puasa menjadi jalan kebijaksanaan. Wah, Masya Allah, indah sekali. Itu kekuatan kata-kata ya. Jadi kata-kata bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi insan yang lebih baik. Kalau itu bisa kita pilih, mengapa kita tidak memilih ke arah sana gitu. Karena mungkin kata-kata tuh bisa menjadi senjata paling utama kita, bahkan ya. Karena kan itu juga yang memang kita sering gunakan sehari-hari, yang paling dekat dengan kita ya. Jadi bisa
yang lebih kita gunakan untuk hal-hal yang merujuk Mhm. kepada kebaikan gitu ya. Betul. Mungkin analogi dari Bu Neta juga bisa kita ingat ya, kita ibaratnya juga kita mungkin jadi seperti penyair ya. Betul. Kita coba memilih gitu kata-kata yang sebenarnya lebih indah tuh yang mana gitu, yang lebih Iya. baik tuh yang mana, walaupun ada banyak ribuan kata di luar sana gitu. Betul. Kita bisa memilih mungkin untuk mengeluarkan emosi kita nggak apa-apa, tapi kalau kita bisa ambil jeda sejenak, ambil nafas, Betul. mengatur emosi kita bisa mengeluarkan kata yang lebih baik. Mungkin Betul. agak jengkel, tapi dengan senyum sambil bicara yang Iya. baik kan insya Allah akan membawa kebaikan. Betul, karena kadang seringkali kita juga menyesal ya jadinya kalau misalnya sudah terlanjur marah, daripada menyesal mungkin kita baiknya jeda gitu ya, atau kita tuangkan untuk diri sendiri aja gitu. Betul. Tapi kita coba tuangkan yang baik-baiknya untuk orang lain gitu. Ini ilustrasinya sangat mudah nih ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu kalau lihat anak-anaknya dikasih tahu nggak nurut-nurut juga kan, ambil nafas sebentar ya, tapi selalu berkata anak bunda yang soleh dan seterusnya. Jadi kata-kata yang baik, karena kata-kata itu kan bisa menjadi doa ya. Betul. Jadi sebenarnya dari keseharian kita bisa belajar banyak gitu. Dan juga kalau misalnya kita mungkin melontarkan kata-kata yang lebih baik, itu juga bisa jadi sugesti ya, jadi bisa meredakan amarah kita juga gitu perlahan. Iya, itu tadi ya, bahwa dari penelitian juga, dari psikologi juga, bahwa kata-kata itu bisa menjadi terapi. Betul. Gitu. Banyak sekali gitu ya kekuatan kata-kata ini sebenarnya, yang mungkin sering kali gitu sebenarnya kita lupakan ya, tapi kita sudah coba untuk bawa lagi gitu topik ini, diskusi di sini gitu. Waktu kita mungkin rasanya cukup singkat ya Bu Neta, karena sebenarnya banyak banget ya yang bisa dibahas mengenai kata-kata itu selain yang sudah kita coba bincangkan hari ini. Tapi yang pasti perbincangan sama Bu Neta ini meninggalkan banget nasihat-nasihat yang berharga ya bagi diri saya sendiri juga terutama, dan mungkin harapannya bagi pendengar gitu ya, pendengar podcast kami hari ini. Kita sudah diingatkan juga kembali bahwa kata-kata itu ya bukan hanya sekedar suara atau tulisan ya, tapi juga bisa jadi cermin dari diri kita, bisa jadi penyemangat gitu. Dan tapi kalau nggak digunakan dengan baik juga bisa jadi senjata gitu bagi orang lain ya yang menusuk. Jadi mungkin di sisa Ramadan kali ini dan juga nanti kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita coba dari hal yang sederhana dari tipsnya Bu Neta ya. Kita coba jeda sebelum berbicara. Kita coba untuk gunakan kata-kata yang indah sebagai doa, dan juga kita bisa merefleksi gitu tindakan yang sudah kita lakukan sehari-hari gitu di akhir hari yang kita jalani seperti itu mungkin ya. Jadi sebelum mengetik, sebelum mengirim pesan ke teman, sebelum berbicara, kita coba gitu ya untuk membiasakan jeda gitu, beberapa detik bahkan ya, nggak harus lama gitu. Kita coba untuk bisa menyelamatkan dan juga menghargai hubungan mungkin ya Ibu ya, untuk menghargai silaturahmi itu betul gitu, terutama karena kita manusia juga nggak bisa hidup sendiri ya, dan malahan kita biasanya dekat itu karena kata-kata ya. Betul. Jadi maka dari itu mungkin harus kita lebih jaga ya kata-kata kita ke depannya, karena bisa menjadi penjaga perasaan juga gitu antar teman dan juga antar hubungan. Mungkin terima kasih banyak yang saya ucapkan sekali lagi sebesar-besarnya kepada Bu Neta atas waktu, ilmu, dan juga tadi tips and tricks gitu, strategi-strategi yang telah Bu Neta share bersama kita hari ini. Sangat luar biasa ya, Masya Allah sekali gitu. Semoga Allah pun membalas kebaikan Bu Neta hari ini berlipat-lipat ganda Ibu ya, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Semoga Ibu sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir di sini mendengarkan percakapan kami gitu ya, percakapan saya dengan Bu Neta mengenai kenapa sih sebenarnya Ramadan ini perlu juga bagi kita untuk berpuasa kata-kata gitu. Semoga teman-teman dan juga pendengar di sini bisa melaksanakan hari puasa dan juga menjalankan hari-harinya dengan baik gitu, dan juga coba kita sama-sama untuk menerapkan puasa kata gitu mulai dari hari ini ya. Baik kali Ibu. Mungkin segitu saja dari saya juga sebagai host dan juga mungkin dari Bu Neta untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin kita bisa berjumpa lagi ya di lain waktu. Betul, insya Allah. Mari kita mungkin tetap menjaga lisan untuk menjaga hati kita masing-masing ya Bu. Betul sekali. Betul. Terima kasih teman-teman. Mungkin selamat jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.